kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizky Fitria Dewi dengan NIM 2019-210245. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai bab berpikir perubahan pada mata kuliah kewirausahaan. Saya akan menjelaskan mengenai 2 poin pertama. Yang pertama adalah definisi berpikir perubahan, dan yang kedua adalah pemahaman akan pentingnya perubahan dan peranan mindset. Kita mulai dari yang pertama. Seorang entrepreneur harus waspada dengan adanya perubahan, karena setiap perubahan tentu akan menimbulkan peluang baru dan ancaman baru. Entrepreneur harus berfokus kepada peluang, bukan kepada ancaman. Mengapa demikian? Karena apabila entrepreneur berfokus pada ancaman, akan menimbulkan sikap pesimis dan takut untuk mencoba hal baru. Berpikir adalah proses memanipulasi data, fakta, informasi untuk membuat keputusan. Sedangkan berpikir perubahan adalah berpikir inovasi, di mana seseorang harus mencoba hal baru untuk dapat berpindah posisi semakin di depan dari posisi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pegawai di suatu kantor yang bekerja sebagai office girls. Mereka bekerja untuk atasan mereka. Kemudian mereka suatu hari menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena dia memiliki upaya untuk merubah mindset menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam berpikir perubahan, tentu diperlukan pola pikir yang produktif. Pola pikir seperti inilah yang dapat menciptakan ide-ide baru, sekaligus dapat membuat seseorang melangkah lebih jauh dalam mengeksplorasikan kemampuannya. Entrepreneur tidak boleh terpaku dengan apa yang sudah ada sekarang yang dapat membuat mereka stagnan. Tetapi, entrepreneur harus dapat membuka diri untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang ada di depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai yang kedua, tentang pemahaman akan pentingnya perubahan serta peranan mindset. Untuk merubah kebiasaan produktif menjadi kenyataan, maka entrepreneur harus mengasah kemampuan berpikir. Kebiasaan baru atau habit harus diasah secara berkelanjutan. Senang dalam mempelajari ilmu-ilmu, pengetahuan, serta keterampilan-keterampilan baru. Dan ternyata banyak manfaat yang didapatkan dari berpikir perubahan, yakni yang pertama dapat meningkatkan kreativitas dalam diri seseorang, yang kedua memotivasi seseorang untuk mencoba hal baru, yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan seseorang dalam problem solving atau menyelesaikan masalah, yang keempat yaitu dapat meningkatkan income atau pendapatan, dan yang kelima dapat merubah kebiasaan yang dahulunya kurang baik menjadi lebih baik. Dan mindset ini dapat menggambarkan perilaku, karena mindset atau pola pikir ini merupakan suatu kepercayaan yang dapat menentukan cara pandang dan sikap kita. Pola pikir ini yang akan memberitahu kita bagaimana hidup harus dimainkan, dan akhirnya kita akan mengetahui apakah berhasil kita lakukan atau tidak. Sebagai contoh adalah seseorang dengan pola pikir negatif akan berpikir bahwa hidup ini sangat keras, saya harus berjuang untuk sekedar hidup pas-pasan. Lalu seseorang lainnya memiliki pola pikir yang positif, yaitu hidup ini keras, saya harus berjuang untuk hidup yang layak, dan saya yakin saya bisa karena saya hebat. Dua orang yang berbeda melakukan hal yang tidak sama karena mindset mereka yang berbeda. Jadi kita harus memahami pola pikir kita masing-masing, melihat apakah masih ada pola pikir yang negatif. Apabila masih ada, maka pola pikir negatif tersebut harus kita buang dan kita ganti dengan mindset yang lebih baik. Itu tadi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Durahmati dengan NIM 2019-210247. Di sini saya akan menjelaskan tentang mindset
perubahan mindset. Jadi pola pikir kita itu lebih sering disebut dengan mindset yang didefinisikan sebagai jumlah total dari keyakinan, nilai-nilai, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat kita dalam memandang diri kita sendiri maupun orang lain dan kehidupan ini. Jadi pola pikir kita itu memberitahu kita bagaimana permainan hidup ini harus dimainkan dan mengatur apakah kita memainkannya secara berhasil atau tidak. Kita itu mungkin memiliki pola pikir, misalnya yang memberitahu kita kehidupan ini sangat keras dan aku harus berjuang hanya sekedar untuk hidup pas-pasan. Atau kita mungkin mempunyai pola pikir yang lebih positif, seperti aku mempunyai kemampuan yang lebih hebat dari orang-orang yang ingin bekerja denganku. Dan yakinlah bahwa hidup kita itu sangat berharga, maka keyakinan kita akan menciptakan faktanya. Jadi agar berhasil, kita itu perlu memahami pola pikir kita, harus membawanya ke tingkat sadar, memperhatikan dengan baik, dan melihat apabila ada sesuatu yang ingin kita ubah. Jika kita tidak mempunyai pikiran yang positif, pola pikir yang tidak ingin merubah, maka melakukan apapun itu tidak mempunyai keinginan yang lebih baik lagi, seperti kita ingin hidup seadanya, pas-pasan, seperti itu. Pola pikir berarti berubah dari satu pola pikir ke pola pikir yang lain. Pergeseran pola pikir berarti berubah dari pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang lebih positif. Berubah dari pola pikir pecundang menjadi pola pikir yang pemenang. Berubah dari pola pikir statis menjadi pola pikir yang kreatif, dan berubah dari pola pikir pekerja menjadi pola pikir pencipta pekerjaan, seperti itu. Dan apakah pola pikir itu bisa diubah? Jawabannya adalah bisa, karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran atau learning. Maka pola pikir bisa jadi diubah atau disebut dengan unlearning dan dibentuk oleh learning. Ada yang mudah dan ada yang sulit diubah. Memang ada yang cepat, ada yang waktu lama, ada yang bisa kita ubah dengan kesadaran sendiri, dan apa yang harus berubah setelah mengalami peristiwa tertentu. Dan ada pula pola pikir yang bisa kita ubah dengan bantuan psikolog, ahli mindset, transformasi, dan terapis yang memang komitmen dalam dunia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mindset entrepreneur. Mindset entrepreneur dalam memulai usaha dibutuhkan dua faktor. Yang pertama skill, dan yang kedua adalah mindset entrepreneur. Dari faktor itulah mengapa adanya mindset entrepreneur sangatlah penting dalam menjalankan bisnis, usaha. Sebab dengan mindset entrepreneur, seseorang itu akan termotivasi untuk selalu produktif, melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk menciptakan peluang usaha yang menguntungkan. Mindset atau cara berpikir yang dibutuhkan seorang berusaha sangat bervariasi dan berbeda pendapat oleh sebagian ahli. Namun penyusun melihat itu perbedaan ini bukan diartikan sebagai pendapat yang salah. Hanya saja tergantung masing-masing individu lebih nyaman dan cocok menggunakan mindset seperti apa. Karena inti dari segala mindset seorang pengusaha berakal dari kegigihan, ketekunan, dan pantang menyerah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah mengambil peluang yang terbaik, paling potensial dan menjanjikan. Apakah bisnis tersebut dinilai mampu memberikan keuntungan yang besar dan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pasar ke depan. Mereka sangat adaptif sehingga mampu melakukan perubahan arah mengikuti peluang paling potensial dan terus mencari cara terbaik untuk mewujudkannya. Nah, yang terakhir adalah pola pikir produktif. Pola pikir seorang entrepreneur itu adalah pola pikir yang produktif, kreatif, inovatif. Karena pola pikir seperti inilah yang dibutuhkan oleh semua entrepreneur untuk menjalankan sebuah usaha. Tapi wirausaha tidak selamanya mulus dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa hambatan yang mungkin saja dialami oleh wirausahaan saat akan membangun suatu usaha. Masalah paling utama yaitu yang dihadapi adalah modal, merasa dirinya tidak berbakat dalam berwirausaha, merasa dirinya terlalu tua untuk memulai usaha. Mungkin hal-hal tersebut yang mulai menghambat mereka untuk memulai usaha.
Nah, seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Seorang entrepreneur itu selalu berusaha mencari-cari yang baru untuk meningkatkan utilitas. Semua berkarakter tersebut disebabkan oleh pola pikir produktif. Bisa ditumbuhkan apabila kita itu menghargai dan memahami kelimpahan maupun keterbatasan yang ada. Dengan pola pikir produktif, semua hambatan menjadi peluang untuk menilai ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi suatu kesempatan untuk lebih dikembangkan kesempatannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cindy Pramdasari dengan NIM 2019-210735. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial merupakan ukuran kemampuan seseorang dalam memahami pentingnya perencanaan dan penerapan tata kelola keuangan dengan baik. Model ketergantungan finansial dari Stephen Covey, sedangkan konsep wealth ratio and cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki. Stephen Covey mendefinisikan kecerdasan finansial sebagai perbandingan antara total pendapatan yang mampu Anda hasilkan dibagi dengan total pengeluaran. Sedangkan Robert T. Kiyosaki menggambarkannya dalam 4 kuadran E, SE, B+, dan I1. Kuadran 1, employ atau pekerja. Pada kuadran ini, pendapatan seseorang akan tergantung kepada majikannya. Ia hanya akan mampu bekerja dengan setia apabila dibayar dengan gaji yang tinggi. Dengan demikian, nasib dan karirnya pun juga akan tergantung pada penilaian subjektif sang majikan. Kedua, SE atau self-employed profesional. Pada kuadran ini, pendapatan akan bergantung pada seberapa keras ia bekerja. Semakin keras kerjanya, maka pendapatannya akan semakin banyak. Orang-orang dengan profesi dokter, pengacara, manajer perusahaan adalah contoh mereka dari kuadran ini. Selanjutnya, kuadran 3, bisnis, di mana pendapatannya tidak tergantung pada kerja kerasnya secara langsung, tetapi dari sistem bisnis yang telah diciptakannya. Mereka yang berada pada kuadran ini akan memperoleh penghasilan meskipun ia sedang berlibur jauh, karena sistem bisnisnya tidak mengharuskan mereka hadir secara fisik untuk menghasilkan uang. Sistem yang mereka ciptakan telah mampu membuat orang lain bekerja untuk dibayar. Pemilik perusahaan yang telah berjalan dengan baik adalah contoh dari penghuni kuadran jenis ini. Yang terakhir, kuadran 4. Sebagai kuadran kreativitas tertinggi disebut kuadran I, yaitu singkatan dari investor. Pada posisi tertinggi ini, mereka tidak perlu bekerja lagi, tetapi uanglah yang bekerja untuk mereka. Para pemegang saham dan tuan-tuan properti di daerah-daerah strategis adalah contoh dari para penghuni kuadran ini. Saham dan tanah yang mereka miliki setiap menitnya akan memberikan keuntungan dan peningkatan nilai secara konsisten. Inilah yang disebut dengan passive income. Kecerdasan finansial yang dimaksudkan di sini lebih ditekankan pada konsep ekonomis. Untuk mencapai kecerdasan finansial ala Covey maupun Kiyosaki, kita harus melakukan kreativitas finansial. Kreativitas finansial berusaha mengubah mindset yang ada pada diri kita masing-masing mengikuti pola pikir manusia sejahtera yang efisien dan sesuai konsep ekonomis. Kreativitas secara finansial dalam kenyataannya merupakan kesediaan untuk berpindah dari zona yang dianggap nyaman sebelumnya menuju ke zona yang penuh tantangan. Seorang yang kreatif akan mampu melakukan perpindahan tersebut dengan perhitungan yang matang sehingga menghasilkan zona yang baru yang lebih nyaman pada masa depan dan mengorbankan kenyamanan hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan-hambatan yang ditemukan saat memulai usaha. Yang pertama adalah bingung memilih bisnis yang tepat. Kebingungan memilih bisnis yang akan dijalankan, hal ini merupakan salah satu yang paling umum dirasakan oleh calon pebisnis pemula. Bisnis yang sedang tren tentu akan selalu menarik, tetapi juga bisa saja hanya bersifat musiman. Sebaliknya, bisnis yang terlihat besar dan menguntungkan justru tidak mudah untuk dimulai dari awal. Hal-hal seperti ini bisa saja membuat pusing sendiri dalam menentukan bisnis yang tepat untuk dijalani. Pilihlah bisnis yang sesuai dengan minat, kemampuan sehingga lebih mudah untuk memulai dan mengelolanya dengan cara yang tepat. Yang kedua adalah takut mengalami kegagalan.
Kegagalan merupakan salah satu yang paling menakutkan bagi para bisnis pemula. Kehilangan kesempatan, waktu, dan juga uang merupakan dampak yang kerap membayangi orang yang ingin terjun ke dunia bisnis. Pada dasarnya, semua ini merupakan bagian dari risiko bisnis itu sendiri. Kita bisa mengelola berbagai risiko ini dengan cara yang tepat sehingga tidak perlu dialami ketika menjalankan bisnis. Hindarilah rasa takut yang berlebihan seperti ini. Hal tersebut bisa membuat langkah selalu surut dalam membangun bisnis. Cobalah untuk selalu berpikir positif dan tenang agar bisa memulai bisnis dengan rencana yang lebih matang. Yang ketiga, tidak punya modal bisnis. Bisnis yang besar tentu akan membutuhkan modal yang banyak, sehingga sulit untuk direalisasikan oleh pemula. Dalam prakteknya, bisnis yang besar sekalipun bisa saja dimulai dari sebuah bisnis yang kecil terlebih dahulu. Jangan hanya fokus pada skala bisnis yang besar dan membutuhkan modal yang besar juga, sebab hal ini akan membuat kita sulit untuk memulai bisnis. Ada banyak pilihan bisnis yang lebih simpel dan minim modal, sehingga kita bisa menjalankannya dengan lebih mudah. Jika perlu modal tambahan, kita bisa mendapatkan dana pinjaman dengan berbagai cara, antara lain pinjam ke anggota keluarga lain atau bahkan mengajukan pinjaman online di berbagai aplikasi pinjaman online terpercaya atau berbagai bank. Yang keempat, tidak percaya diri dan merasa tidak mampu. Pada masa awal ini, kita belum tentu memiliki kemampuan dalam mengelola bisnis atau bahkan merencanakannya dengan sempurna. Jangan jadikan alasan untuk merasa tidak percaya diri dalam memulai bisnis tersebut. Kita harus tetap optimis dan lebih banyak belajar lagi agar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan bisnis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menambah ilmu bisnis, mulai dari mengikuti seminar hingga membaca lebih banyak artikel dan buku tentang dunia bisnis yang kita geluti. Yang kelima, tidak memiliki tempat bisnis yang strategis. Sewa tempat memang kerap mahal. Kita bisa kesulitan untuk membayar sewanya saja. Namun bisnis bisa saja dimulai dari tempat yang kecil, bahkan dari rumah sekalipun. Kita dapat memilih bisnis rumahan yang tepat untuk masa awal ini, di mana kita menjalankan semua aktivitas bisnis dari rumah saja. Jangan memaksakan diri untuk menyewa tempat bisnis, apalagi jika kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk kebutuhan tersebut. Pada saat memulai usaha, kita hanya butuh 3M, yaitu motivasi yang kuat, mindset yang tepat, atau produktif, kreatif, positif, dan make it atau lakukan saja. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khonita Naswari Putri dengan NIM 2019-210742. Di sini saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips praktis dalam kaitannya berpikir perubahan. Tips praktisnya dengan cara memprogram otak alam bawah sadar kita untuk melakukan perubahan. Nah, di sini ada 2 cara dalam melakukannya. Yang pertama dengan teknik visualisasi. Teknik ini menjadikan khayalan sebagai cara untuk membangun visualisasi positif. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus rileks. Yang kedua, fokus pada apa yang akan kita visualisasikan. Yang ketiga, bayangkan tujuan sedetail mungkin. Lalu, selanjutnya libatkan emosi. Bayangkan betapa nikmatnya jika kita mampu meraih tujuan tersebut. Dan yang terakhir, lakukan berulang kali supaya mendapatkan hasil yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada teknik afirmasi. Teknik ini merupakan teknik yang memberikan penghargaan kepada diri sendiri dengan memberi kalimat-kalimat yang memotivasi untuk berubah menjadi yang lebih baik. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kaitan antara kewirausahaan dengan berpikir perubahan. Di sebelumnya sudah dijelaskan mengenai berpikir perubahan. Nah, di sini sebenarnya kita harus tahu dulu apa itu arti wirausaha. Wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Dalam teori ekonomi, wirausaha adalah seseorang yang berusaha mengambil inisiatif dan mengusahakan suatu perusahaan. Mereka menanggung resiko dan ketidaktentuan. Jika berhasil, mereka akan mendapatkan keuntungan, dan jika gagal, mereka akan memikul kerugian yang sangat besar dalam usahanya. Nah,
Jika demikian, semakin jelas bahwa kewirausahaan berkaitan dengan berpikir perubahan. Seorang entrepreneur jika ingin maju haruslah menyikapi segala perubahan yang ada dengan pola pikir kreatif dan inovatif. Dengan berbagai perubahan yang ada akan menjadi hal utama yang memicu keberhasilan seorang entrepreneur dengan mengolah dan memaksimalkan kesempatan yang ada demi kemajuan kinerja usahanya. Lalu, di sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui untuk memulai suatu bisnis. Nah, yang pertama kita harus memiliki mental entrepreneur. Entrepreneur sebenarnya adalah pemimpin di bidang bisnis. Oleh karena itu, kita perlu memiliki karakter dasar seorang pemimpin. Beberapa di antaranya adalah ketegasan, ahli membaca situasi, pintar beradaptasi, dan bisa menentukan arah tujuan dari bisnis tersebut. Lalu yang kedua ada ide untuk memulai bisnis. Ketika memutuskan suatu ide, cobalah melihat ide tersebut dari sisi customer atau pembeli. Bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih pada produk atau jasa tersebut? Apa yang membuat pembeli tertarik pada produk dan jasa kita? Apakah karena harganya yang lebih murah ataukah kualitasnya yang lebih premium? Lalu yang ketiga ada membuat kerangka bisnis. Nah, di sini kita perlu membuat deskripsi bisnis, tujuan bisnis, SOP, perhitungan pengeluaran, lalu target pasar, teknik pemasaran, prediksi performa keuangan, dan juga struktur organisasi. Lalu yang keempat, mengumpulkan modal bisnis. Pada dasarnya, aliran modal untuk mendanai bisnis kita bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari uang pribadi. Nah, modal ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah menyiapkan atau menabung untuk membiayai usaha sejak awal sehingga bisnis dapat berjalan. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan pinjaman entah itu dari bank, dari keluarga atau dari kolega-kolega kita. Lalu yang terakhir, sumber peminjaman lainnya bisa dari komunitas peer-to-peer lending. Nah, di sini komunitas ini mempertemukan donatur yang memiliki tabungan dan ingin berinvestasi dengan kreditur yang membutuhkan modal untuk memulai bisnis. Lalu yang kelima, sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa di antaranya adalah ketegasan, ahli membaca situasi, pintar beradaptasi, dan bisa menentukan arah tujuan dari bisnis tersebut. Lalu yang kedua ada ide untuk memulai bisnis. Ketika memutuskan suatu ide, cobalah melihat ide tersebut dari sisi customer atau pembeli. Bagaimana kita bisa memberikan nilai lebih pada produk atau jasa tersebut? Apa yang membuat pembeli tertarik pada produk dan jasa kita? Apakah karena harganya yang lebih murah ataukah kualitasnya yang lebih premium? Lalu yang ketiga ada membuat kerangka bisnis. Nah, di sini kita perlu membuat deskripsi bisnis, tujuan bisnis, SOP, perhitungan pengeluaran, lalu target pasar, teknik pemasaran, prediksi performa keuangan, dan juga struktur organisasi. Lalu yang keempat, mengumpulkan modal bisnis. Pada dasarnya, aliran modal untuk mendanai bisnis kita bisa berasal dari 3 sumber. Yang pertama dari uang pribadi. Nah, modal ini bisa kita dapatkan ketika kita sudah menyiapkan atau menabung untuk membiayai usaha sejak awal sehingga bisnis dapat berjalan. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan pinjaman entah itu dari bank, dari keluarga atau dari kolega-kolega kita. Lalu yang terakhir, sumber peminjaman lainnya bisa dari komunitas peer-to-peer lending. Nah, di sini komunitas ini mempertemukan donatur yang memiliki tabungan dan ingin berinvestasi dengan kreditur yang membutuhkan modal untuk memulai bisnis. Lalu yang kelima, sekian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.